Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ke Yaman cukup mengatakan, kami ini orang-orang yang memberikan minuman kepada jamaah haji. Seluruh orang menghormatinya, seluruh orang menghargainya, tidak ada yang mengganggu perjalanannya. Begitulah Allah muliakan, karena mereka orang yang memberikan minuman pada tamu-tamu Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبيده يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin. Walaupun tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Para guru kami, hadirin hadirat jamaah yang hadir dan yang pula tidak hadir, yang mendengar lewat siaran radio, semoga berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menjadi sosok yang perhatian kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, dan kepada seluruh umat manusia. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, wahai Muhammad, berikanlah peringatan, ajakan kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ingat perhatian beliau kepada kerabat-kerabatnya untuk agar mereka bahagia dalam dunianya dan bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, kalau kita baca surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita? Bimtithali awamirillah, mengajak diri kita dan mereka semua agar patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab nawahihi, dan mengajak mereka dan kita sendiri agar tidak terjatuh dalam lembah kemaksiatan. Semakin banyak hamba yang buat taat, semakin indah rasa bahagia. Dan semakin banyak orang berbuat maksiat, maka semakin jauhlah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka satu riwayat dari Abdullah bin Abbas ketika ayat Allah turunkan wa anzir 'ashiratakal aqrabin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berada di atas Bukit Marwah. Orang kalau naik haji atau umrah mestilah lewat bukit ini. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar agama Allah, dan tidaklah berdosa kalian untuk sa'i antara keduanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi berada di Bukit Al-Marwah. Ketika berada di atas bukit itu, jemaah dirahmati Allah, Nabi memanggil ya ala Fihr, wahai keluarga Fihr. Maka datanglah orang-orang Quraisy. Orang Quraisy adalah suku yang mulia. Mereka adalah orang yang memberikan minuman para jamaah haji. Nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, liilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kelebihan mereka karena memberikan minuman orang yang melaksanakan ibadah haji. Bila mereka pergi berjalan ke Syam atau ke Yaman, cukup mengatakan kami ini orang-orang yang memberikan minuman kepada jamaah haji. Seluruh orang menghormatinya, seluruh orang menghargainya, tidak ada yang mengganggu perjalanannya. Begitulah Allah muliakan, karena mereka orang yang memberikan minuman para tamu-tamu Allah yang hadir kepada Mekah melaksanakan ibadah haji. Hamba Allah panggil, wahai Bani Ali Fihr, keluarga Fihr. Faqala Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ya, datanglah Abu Lahab dan tidak lain tentu pamannya, ana Abdul Muttalib. Hadhihi Fihr indak, kata dia, Muhammad, ini Fihr keturunannya. Karena di sana banyak keturunan itu datang secara bergiliran. Faqul, ayo sampaikan apa yang hendak kalian sampaikan. Faqal ya Ali Ghalib, wahai keluarga Ghalib. Jemaah rahmatullah, faraja Banu Muharib wa Banu Haris ibn Fihr. Maka kembalilah Banu Muharib, kembalilah Banu Haris. Faqala ya ala Lu'ay bin Ghalib, wahai keluarga Lu'ay. Ya ala Ka'ab bin Lu'ay, wahai keluarga Ka'ab bin Lu'ay. Ya ala Murrah bin Ka'ab. Beliau sebutkan satu persatu nama-nama keluarganya yang terdekat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau panggil ya ala Kilab bin Murrah, wahai keluarga Kilab bin Murrah, karena itu adalah merupakan jenjang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, ya Ali Qusay, wahai keluarga Qusay. Ya Ali Abdul Manaf, wahai keluarga Abdul Manaf. Jemaah dirahmati Allah. Faqala Abu Lahab mengatakan, hadhihi Bani Abdul Manaf, inilah anak keturunan Bani Abdul Manaf, sekarang berada di sampingmu wahai Muhammad. Faqul, ayo, mau sampaikan apa? Mau ceritakan apa? Mau mengajak apa? Ya, begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyampaikan ucapannya. Inna Allah amarani, Allah telah memerintahkan saya, an anzir ashirati al-aqrabin. Muhammad, sampaikanlah kepada keluarga yang terdekat. Jemaah rahmatullah, begitulah perintah Allah kepada Nabi. Maka kita ada anak, ada istri, ada keluarga.
Mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Cinta mereka kepada mereka bukan hanya sekedar dalam dunia, tapi cinta yang tidak pernah berakhir. Sejak dalam dunia bertemu, semoga juga nanti bersua lagi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Allah telah perintahkan kepada saya, telah perintahkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan peringatan ini kepada keluarga saya yang terdekat. Wa antumul aqrabun, kalian saya ini semua adalah keluarga saya yang terdekat. Jadi jemaah dirahmati Allah, betapa Nabi perhatian kepada keluarganya. Beliau bahagia bila keluarganya bahagia, dan beliau sengsara bila sengsara keluarganya. Maka bagaimana orang yang bisa hidup tenang bahagia, tapi ada juga sebahagian bermusuhan dengan keluarganya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antumul aqrabuna min Quraisy, kalian adalah orang-orang kerabat saya daripada suku Quraisy. Wa inni la amliku lakum minallahi haddan, saya tidak punya bahagian apapun terhadap kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala minal akhirati nasiban, dan juga di akhirat nanti tidak ada pemberian nanti di akhirat apapun, illa an taqulu, kecuali kalian mau mengucap la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa ushhidu biha lakum inda rabbikum, nanti saya akan persaksikan ucapan itu di hadapan Tuhan kalian. Kalau itu kalian ucapkan, maka aku nanti akan persaksikan itu di hadapan Tuhan kalian. Wa tadillukum mu'rab, dan berpeganglah bagi kalian orang Arab. Wa tadullukum bil ajam, dan terhinalah dengan itu orang yang ajam, tunduklah dengan itu orang-orang yang ajam. Kalimah yang meninggikan harkat martabat kalian, yang menghantarkan kalian kepada kebahagiaan, yang mengajak kalian kepada ketentraman. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka falihadha da'awtana. Jadi setelah mendengar kalimat itu, bangunlah Abu Bakar mengatakan, silakan engkau wahai Muhammad, inikah kalian engkau mengajak kami? Maka jemaah rahmatullah, Nabi tidak menjawab atas cemoohan Abu Lahab itu, tetapi Allah lah yang menjawab. Allah menjawab dalam surah Al-Masad, tabbat laka tabbat yada abi lahab wa tabat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengatakan khasarat yada abi lahab, rugilah semua apa yang diusahakan dengan tangannya itu. Abu Lahab orang yang ada harta, dia punya segala-gala, tapi ketika Allah mengatakan tabban laka yada abi lahab, rugilah yang tangan Abu Lahab, maka taklah berguna apapun yang dia miliki. Maka kalau kita baca surah ini jemaah rahmati Allah, dan tentu maklum dan ma'ruf, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah menyampaikan jawaban ketika Nabi dihina, Nabi tak menjawab. Allah pula yang memberikan jawaban kemuliaannya kepada Nabi, dan akan menjawab semua cemoohan yang dilakukan oleh Abu Lahab
celakalah dua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu, tidak akan ada guna hartanya, wa ma kasab, usaha apapun yang dia kerjakan tidak akan berguna dalam hidupnya dan akhiratnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa? Sayasla naran talahab, nanti dia akan masuk dalam api yang api itu menjala-jala. Wa mar'atu hammalatal hatab, dalam hidupnya dia bersama istrinya sama-sama menghina baginda sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai satu kisah bahwa istri Abu Lahab ini meletakkan, menaburkan duri-duri di mana Nabi sering lewat. Jadi istrinya itu memantau ini Muhammad lewat mana, dia taburkan duri-duri itu. Ternyata Nabi tak lewat jalan itu, justru Abu Lahab lah yang lewat. Maka yang hendak dia celakakan Nabi, tapi yang tercelakakan siapa? Suaminya sendiri. Jadi kalau kita berbuat jahat kepada orang, kejahatan itu akan balik kepada kita. Dan bila kita berbuat baik kepada orang, kebaikan itu akan kembali pula kepada kita. Marahlah Abu Lahab kepada istrinya, kenapa kau taburkan duri? Aku sudah tertusuk. Wahai suamiku, bukan untuk dirimu duri itu, tapi untuk Muhammad. Tapi begitulah jemaah alhamdulillah. Sebelum di sana azab sudah menunggu, dunia pun sudah terasa sengsara adanya. Wa mar'atu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, biar lebih menyala yang membakar dengan itu suaminya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah yang menjadi satu ibarah bagi kita, bagaimana ketika orang yang berbuat tidak baik, maka justru ketidakbaikan itu akan kembali kepada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dalam berbagai perspektifnya orang perawi, ya, melihat bagaimana usaha ikhtiar Nabi mengajak keluarganya. Maka jemaah rahmatullah, kita tidak boleh putus asa mengajak anak, istri. Bukan hanya salat-salat sunat, bukan hanya salat-salat wajib, bahkan salat sunat pun kita mengajak mereka, dan mereka pun mengajak kita, sama-sama mengajak. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang suami yang saleh adalah suami yang bangun malam, dia melaksanakan salat tahajud, dan dia bangunkan istrinya. Bila istrinya tidak bangun, maka dia ambil air, diusap di wajahnya. Ma, Umi, siapa? Ayo bangun, usapkan. Tidak perlu banyak-banyak, jangan sampai satu ember pula kan itu. Dan istri yang baik, istri yang bangun malam dan dia salat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suami tak bangun, ambil air, usapkanlah kepada wajahnya. Begitulah usaha ikhtiar, saling membantu untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Bahagianya bukan hanya di sana, sejak dalam dunia sudah bahasa bahagia itu ada dari mereka. Bang, kita bahagia, ya, masya Allah, bahagia kita. Yang bahagia bukan karena harta saja, tapi bahagia karena kita saling membantu untuk mendorong menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi terasa indahnya. Jadi oleh karena itu, hidup yang hanya material hanya menjadi kering dalam kehidupan. Makan minum akan hilang rasanya bila hilang rasa spiritualitas di dalam kehidupan kita. Maka suami hadir ke masjid, istrinya ada hadir bersamanya. Di mana ada suami, di situ ada istri, sama-sama mereka meraih kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatullah, memang itulah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Itu tanda kekuasaan Allah. Kita hendak tunjukkan, kita sebagai suami
tanda kekuasaan Allah bagi istri, dan dia sebagai istri tanda kekuasaan Allah bagi suami. Insyaallah sanalah akan berlabuh rasa ketenangan, mawaddah. Mawaddah itu katanya kebahagiaan karena penampilan luarnya, masih muda dia, jadi tenang, celak bedaknya masih berfungsi. Kalau sudah tua, kalau kita pakai pun tidak berfungsi lagi karena sudah kerut-kerut kan itu. Nanti kalau itu sudah tidak ada lagi, macam mana? Apakah orang sudah tidak bahagia? Bahagia. Apa faktor bahagianya? Ada rahmah. Awalnya bahagianya bahagia luar. Kalau sudah tua, itu adalah bahagia dalam, kecantikan dalam, inner beauty. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi ayat yang tadi Nabi naik ke Bukit Marwah, yang ayat berikutnya ayat yang sama Nabi membaca, ya, ketika turun ayat ini Nabi naik ke Bukit Safa. Bukit Safa, fasa'ada alaihi, beliau di atas bukit, kemudian thumma nada, lalu beliau memanggil, ya salaha, wahai orang-orang yang ada di pagi ini, ya ayo bantulah. Jadi sabah ini istilahnya, ayo bantu sebentar, bantu apa? Ya, maka mereka akan mendengar siapa ini, manggil apa? Karena tentu orang-orang Quraisy itu berada di sekitar Ka'bah. Maka zaman Rasulullah, Quraisy itu artinya orang yang berkumpul, mereka hidup berkumpul di sekitar Ka'bah karena mereka ingin melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya salaha fajtama'an nasu ilaihi, berkumpullah orang-orang yang banyak, datanglah beramai-ramai, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah berkumpul ramai-ramai, maka Nabi katakan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, ya Bani Fihr, wahai keturunan Fihr, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, ara'aitukum, apa pendapat kalian, law akhbartukum anna khailan bi safahi hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni, kalau saya katakan ada pasukan berkuda di sana, di sebelah gunung sana akan memerangi kalian, percayakah kalian kepada saya? Percaya enggak kalau saya sampaikan begitu? Kan? Qala na'am, tentu wahai Muhammad, tentu. Ya. Jadi Nabi luar biasa. Jadi beliau orang yang luar biasa, duduknya beliau dalam hati masyarakat yang ada saat itu. Maka dengan rahmat Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang menitipkan harta perhiasan kepada beliau, sehingga ketika beliau hendak hijrah ke kota Madinah, beliau sampaikan kepada Ali, ini titipan orang-orang dahulu, silahkan kamu yang kembalikan kepada mereka. Masya Allah. Jadi nama Nabi ada dalam hati masyarakat. Jemaah dirahmati Allah. Maka Nabi mengatakan, qala fa inni nadhirun lakum, saya adalah orang yang berikan peringatan kepada kalian, baina yadayya azabun syadid, di hadapan saya ini ada azab yang pedih. Azab siapa orang yang kemudian tidak mengimaninya. Faqala Abu Lahab, maka bangunlah Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Ama da'autana illa lihada, hanya untuk sekedar inikah engkau memanggilkan? Anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Begitu Nabi sabar, begitu Nabi tidak putus asa, begitu Nabi hatinya bersih. Bila ada yang mencemoohkannya, yang mencacinya, bukan beliau yang menjawab,
justru Allah yang memberikan jawabannya. Begitulah jemaah rahmatullah tingginya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah adalah di antara tangga-tangga keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tangga-tangga akhlakul karimah. Semakin baik akhlak seorang manusia, semakin sukseslah dia dalam menaiki tangga-tangga kehidupan. Sehingga pepatah mengatakan al-umam wal akhlaqu ma baqiyat inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Satu masyarakat akan sukses berhasil selama akhlaknya masih bagus, terjunjung tinggi. Bila akhlaknya sudah sirna, maka sirnalah mereka bersama sirna akhlaknya. Anak kita akan sukses, kita akan berhasil selama tangga-tangga akhlak itu masih dipegang dengan baik. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa penting akhlak itu sehingga dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab, sopan santun, akhlak itu berada di atas ilmu pengetahuan. Jadikan dia akhlak dahulu, kemudian baru ilmunya. Ada ulama mengatakan saya belajar akhlak selama 20 tahun, baru kemudian belajar ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya dalam menjadi faktor yang menghantarkan kepada keberhasilan, dan Nabi adalah sebagai contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Muhammad itu adalah akhlak dan uswah, contoh teladan, bukan hanya dalam bahasa verbal tapi juga dalam bahasa perbuatan, bukan hanya dalam penyampaian tapi juga dalam penglihatan manusia. Maka hadis Nabi bukan hanya hadis qauli, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada hadis takrir. Hadis qauli ucapan beliau, ucapan yang kita hafalkan, innama bu'istu liutammima, hafalkan kita. Tapi ada hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Nabi, tidur Nabi, itu catatan yang kita ukir dalam hati kita. Bukan hanya itu juga, bahkan diam Nabi pun menjadi teladan dan menjadi referensi dalam kehidupan. Betapa Nabi lengkap sempurna Allah kirimkan kepada kita agar kita semua dapat meraih kebahagiaan dengan mencontohkan beliau. Siapa yang mencontohkan beliau? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, mereka yang berharap ada kehidupan setelah mati, ada kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka yang berzikir, menyebut nama Allah dalam sepanjang hidupnya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga untayan hikmah perjalanan dakwah Nabi ini menjadi sebagai pelajaran dalam kita menjalani kehidupan, dan agar kita dapat selamat dalam berbagai ombak kehidupan kita untuk sampai kepada pulau yang kita tuju. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, dan ulama mencontohkan dunia ini jemaah rahmatullah seperti orang yang naik satu kapal dan kemudian dia turun di sebuah pulau. Apa nama pulau itu? Pulau itu namanya dunia. Pulau yang kita turun itu kapal tadi ketika kita lahir kan kapal lahir kita, maka kita sekarang berada dalam dunia. Kata nakhoda Bapak Ibu, silahkan. Jadi kita sudah sampai ke pulau ini, masing-masing silahkan membeli, mencari bekal. Silahkan pilih sendiri bekalnya. Bekal itu ada sebuah pulau, yang pulau itu namanya dunia. Maka turunlah orang dengan berbagai macamlah kemampuannya. Ada orang yang fokus, turun dia cari, ini perlu beras, ini dia cari.
yang penting-penting. Karena tidak lama. Karena nakhoda ini 2 jam Pak ya. Tidak lama dalam pulau ini. Maka Nabi sudah katakan, innama a'maru ummati baina 60 wa 70. Umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu tidak lama. Dia fokus, dia ambil apa yang dia butuh. Selesai, dia langsung kembali. Sebelum ditiup apa tu? Seruni apa tu? Dia sudah lari ke kapalnya. Ada juga jemaah rahmati Allah yang lalai pada hal-hal yang tidak penting. Yang penting tak, solat tak, puasa. Yang tidak penting dia cari yang tidak penting, lalai. Akhirnya waktu sudah habis. Bagaimana ini, saya belum siap. Bagaimana? Tapi memang siap tidak siap harus berangkat. Bagaimana caranya? Baliklah dia di kapal, tapi tak bawa apa-apa. Ya? Yang lain lagi rahmatullah bukan hanya tidak siap, justru dia terjatuhlah dalam kebinasaan. Sampai ke pulau itu dia berkelahi, sampai ke pulau itu dia saling mencaci. Akhirnya ketika dia kembalinya dengan segala susah payah. Begitulah hamba Allah yang memuliakan, orang berada dalam pulau yang bernama dunia ini dengan berbagai macamlah keadaannya, tergantung sejauh mana dia sadar bahwa kita sebentar dan kita akan kembali ke kapal tak lama setelah ini kesempatan yang Allah berikan. Maka kesempatan dunia walaupun terasa panjang, sesungguhnya dunia ini adalah pendek. Karena sudah kita hari ini Selasa, sudah ketemu Selasa yang akan datang. Baru saja Rabu, sudah Rabu lagi. Baru saja Jumat, sudah Jumat lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Maka nakhoda sudah ingatkan kepada kita, wahai manusia, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga jemaah rahmatullah kita dapat betul-betul memanfaatkan kesempatan yang sedikit ini agar kita dapat meraih keberhasilan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما.
المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Ummi al-Habib al-Ali al-Qadr العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها اللهم والإنابة اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عنا تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. يا الله يا الله يا الله kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah.
Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin, اللهم الف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين، اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum kematian kami ya Allah.